Nah, kita harus mempersiapkan diri supaya kita siap untuk berubah atau siap menghadapi perubahan. Ini luar biasa sekali, banyak sekali masukan yang kita sudah dapatkan, sehingga saya tinggal melanjutkan. Sebagai pembicara yang kedua, saya melanjutkan, yaitu memberikan mungkin contoh ataupun salah satu segi pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari tentang berbagai hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Romo Toniyoyo, yaitu bahwa memang hal yang tak lekang oleh waktu itu adalah dhamma. Saya sangat sepakat sekali, dan kalau kita berbicara tentang waktu, berarti di sini ada problem. Manusia ini menghadapi problem dengan perubahan. Tadi sudah disinggung juga oleh Romo Tony maupun di dalam video pembukaan, yaitu adanya perubahan-perubahan. Kendaraan bisa berubah menjadi rusak, mungkin bangunan juga bisa rusak, tubuh kita juga bisa menua, bisa sakit, bisa mati. Berarti ini semua memang ada perubahan, ada problem pada perubahan. Nah, kemudian ajaran Sang Buddha ini justru berusaha untuk membantu kita mempersiapkan diri menghadapi perubahan. Jadi kita tidak takut berubah, karena kita menyadari semua itu berubah. Nah, kita harus mempersiapkan diri supaya kita siap untuk berubah atau siap menghadapi perubahan. Jadi kalau sekarang misalnya warisan kebenaran yang tak lekang oleh waktu, saya melihatnya atau saya memahaminya adalah bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk siap menghadapi perubahan. Ini karena apa? Karena disampaikan di dalam salah satu pepatah yang sangat terkenal sekali bahwa segala sesuatu adalah berubah, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Berarti kan sekarang paradoks ini menjadikan problem bagi kita. Nah, Dhamma menyediakan sarana untuk menghadapi perubahan tersebut. Sarananya apa? Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Romo Tony, yaitu ajaran Sang Buddha yang pertama kali yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam pembabaran Dhamma yang pertama, yang paling dikenal dengan roda Dhamma, pemutaran roda Dhamma, yaitu berbicara tentang 4 kesunyataan mulia. Sang Buddha mengajarkan 4 kesunyataan mulia ini bukan secara random atau acak, tetapi justru menjadi kurikulum seluruh ajaran Buddha. Bahkan kurikulum sebelum Buddha Gautama, yaitu Buddha-Buddha yang sebelumnya, di zaman Buddha Gautama hari ini, ataupun bahkan setelah di zaman Buddha Gautama ini. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan oleh Romo Toniyoyo tadi adalah bahwa Dhamma itu tak lekang oleh waktu. Jadi zaman Buddha kapan saja, hal ini sama. Dan apa yang sama? Yang diajarkan dengan 4 kesunyataan mulia. Karena ini adalah senjata kita, kesiapan mental kita menghadapi perubahan itu. Dalam 4 kesunyataan mulia disebutkan bahwa yang pertama, hidup ini berisi ketidakpuasan. Jadi segala sesuatu tidak puas. Kenapa? Justru karena perubahan itu yang membuat kita tidak puas. Kita tidak siap menghadapi perubahan. Ketika kita sekarang misalnya sedang mengikuti acara ini secara online, kemudian
karena kekurangan batu bara maka listrik kemudian terputus, kita kemudian bisa emosi, tidak siap menghadapi perubahan. Walaupun kita sudah mendengar cerita bahwa hidup itu berubah, kalau sekarang ada hubungan secara dalam jaringan, nanti satu ketika bisa putus, kita tahu, tetapi kita tidak siap menghadapi perpisahan secara mendadak itu. Kemudian kita sekarang baru senang dengan acara ini, tahu-tahu acaranya loh kok sudah selesai, menjadi tidak puas. Padahal kita sudah tahu setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tetapi ya tetap menimbulkan ketidakpuasan. Sejak zaman dulu, zaman sekarang, dan yang akan datang akan seperti itu. Karena problemnya bukan pada zaman. Problemnya pada setiap makhluk ini yang menyikapi perubahan. Bahkan setiap makhluk ini bukan hanya manusia saja, hewan pun sama. Beberapa orang yang memiliki peliharaan di rumah ya, ataupun keluarga berbulu di rumah, yaitu misalnya kucing atau anjing misalnya, ketika ditinggal pergi, mereka kadang stres juga. Jadi mereka kemudian gelisah sekali menanti kehadiran yang pemiliknya ini. Karena dianggap pemiliknya adalah keluarga sendiri. Kemana sih kamu? Kalau kucing ya kemudian mengiong, kalau anjing kemudian kadang-kadang malah ada yang menangis, mengeluarkan suara yang menyedihkan sekali menunggu keluarganya ini datang. Jadi perpisahan akibat perbedaan waktu, perubahan, itu yang menimbulkan ketidakpuasan. Karena itu, Sang Buddha mengajarkan empat kesunyataan mulia di awal pembabaran Dhamma beliau, bukan secara random, tetapi ini justru nanti menjadi kurikulum ajaran beliau yang selanjutnya. Sampai 45 tahun, selalu beliau juga mengajarkan empat kesunyataan mulia itu. Bahkan nanti setelah Sang Buddha wafat pun, semua yang diajarkan siapapun juga harus berhubungan dengan empat kesunyataan mulia ini. Kalau tidak berhubungan dengan empat kesunyataan mulia ini, berarti bukan ajaran Buddha. Nah, jadi ini benar-benar kurikulumnya. Kenapa? Karena setiap orang cenderung tidak siap menghadapi perubahan. Jadi timbul tidak puas. Nah, tidak puas itu kemudian sering dibahasakan sehari-hari sebagai penderitaan. Sehingga ketika ajaran Sang Buddha, kesunyataan yang pertama adalah penderitaan. Waduh, hidup ini kok menderita banget ya. Ajaran Sang Buddha ini kok terlalu negatif ya. Pesimis banget karena hanya mengajarkan penderitaan. Padahal kan hidup bahagia. Nah, tetapi ingat, kesunyataan yang pertama bukan berdiri sendiri, bahwa hidup ketidakpuasan atau yang lebih banyak dikenal sebagai penderitaan itu tidak berdiri sendiri. Dia ada yang kedua, bahwa segala sesuatu yang menimbulkan penderitaan itu sebetulnya ada sebabnya, yaitu keinginan kita untuk mempertahankan apa yang telah kita miliki. Zona nyaman yang kita miliki itu yang mau kita pertahankan. Jadi ketika rumah saya bagus, saya ingin mempertahankan rumah saya. Padahal ketika ada banjir seperti baru-baru terjadi di Tiongkok, misalnya banjir besar yang luar biasa, kita tidak bisa tanpa menyangkal ataupun tanpa persiapan kemudian sudah saya nggak mau kebanjiran rumah saya, nggak mungkin. Kalau sudah kebanjiran ya habis lah apa yang kita miliki. Nah, kadang kita tidak siap menghadapi itu. Kenapa? Karena saya ingin mempertahankan apa yang saya miliki. Zona nyaman. Saya sudah nyaman begini, kok datang banjir sih? Kok datang api sih? Kok datang gempa bumi sih? Kok datang orang yang mengurus sertifikat dan ternyata hasilnya saya harus pindah sih. Nah, jadi ketidakpuasan ini ada sebab, yaitu keinginan untuk mempertahankan.
Karena kita sudah tahu sebabnya, maka pada kesunyatan yang ketiga, kalau sudah tahu sebabnya, kita atasi nih. Supaya kita siap menghadapi perubahan waktu itu. Perubahan karena waktu. Tadi pagi dengan yang sekarang, atau malam, itu menjadi berubah. Malam menjadi pagi, itu juga ada perubahan. Makanya, kalau kita sudah tahu sebabnya akibat waktu tersebut, yaitu keinginan kita sendiri, kita bisa perbaiki. Nah, ini adalah kesunyatan yang ketiga. Kita bisa menyelesaikan masalah itu, sehingga ketidakpuasan menjadi kebahagiaan. Karena bisa diselesaikan ketidakpuasannya. Nah, kemudian kesunyatan yang keempat adalah caranya. Cara menyelesaikan ketidakpuasan itu untuk mencapai kebahagiaan. Itu yang disebut jalan mulia berunsur 8. Nah, ini yang diajarkan Sang Buddha dengan sangat luar biasa sekali, ringkas sekali di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, yaitu khotbah Sang Buddha untuk pemutaran roda Dhamma, itu yang benar-benar menjadi kurikulumnya. Nah, sekarang di dalam beberapa contoh misalnya, tadi kucing ketika ditinggal sahabatnya yang berkaki 2 yaitu manusia, dia gelisah, tidak siap menghadapi perubahan. Anjing pun juga demikian. Keluarga, apalagi ya, kadang yang sudah punya anak dan sebagainya, ketika keluarganya ayah atau ibunya pergi, anaknya langsung nangis. Sehingga kadang-kadang beberapa anak ditinggal dengan ditidurkan dulu dan lain sebagainya, sehingga ketika anak sudah tidur langsung ditinggal pergi, sehingga kalau anaknya bangun dicari nggak ada misalnya. Kenapa? Karena tidak siap menghadapi perubahan anak itu. Nah, tetapi watak anak-anak itu ada terbawa di dalam diri kita juga sampai dewasa. Ketika kita berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang tidak kita suka, kita juga stres. Kalau kucing bisa stres karena berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang tidak disuka, misalnya kucing tidak suka dengan anjing misalnya. Ada juga kan, ada kucing yang tidak suka dengan anjing, kucingnya bisa stres, bulunya bisa naik semua. Artinya bertemu dengan yang tidak disuka juga menimbulkan problem. Nah, sekarang yang bisa menghadapi problem ini bukan kucing, bukan anjing. Tetapi yang bisa menghadapi problem ini adalah orang yang mengenal Buddha Dhamma. Nah, disinilah peran Buddha Dhamma itu. Sekarang, ajaran Sang Buddha mengajarkan hidup ini berubah dan bisa diselesaikan. Apa sih yang diselesaikan? Sebelum perubahan itu terjadi pada diri kita harus mendahului berubah dulu. Apa itu? Siap kehilangan. Kenapa? Karena perubahan itu adalah hilang. Apa yang kita senangi kemudian lenyap dari diri kita. Yang kita cintai lenyap dari diri kita. Berarti dia ada perubahan. Sebaliknya, ketika bertemu dengan yang dibenci, sebetulnya itu juga berpisah dengan yang dicinta. Saya tidak suka pas acara seperti ini, yang online ini, kemudian sinyalnya putus. Berarti kita berpisah dengan yang dicinta, yaitu sinyal yang berkesinambungan itu. Jadi bertemu dengan yang dibenci sama dengan berpisah dengan yang dicinta juga. Nah, jadi kalau demikian kita sekarang harus siap menghadapi perpisahan dengan yang dicinta. Problem kita cuma satu aja, berpisah dengan yang dicinta. Sekarang apa caranya? Bagaimana caranya kita berpisah dengan yang dicinta? Marilah kita mulai melepas apa hal-hal yang kita cintai yang dikit-dikit aja dulu. Misalnya saya punya permen. Saya senang sekali permen ini. Saya sangat menyukai permen ini. Mampu nggak saya melepas yang saya cintai ini, saya berikan kepada orang lain? Kalau saya mampu, maka satu ketika jika permen ini hilang, permen ini habis, pabrik permen ini tutup sekalipun, saya sudah siap menghadapi perubahan itu. Jadi latihannya kita cuma satu, belajar melepas yang kita cintai. Saya suka baju ini, bisa nggak saya melepas baju ini, saya berikan kepada pihak lain?
Kenapa? Karena satu ketika baju ini pun pasti akan lepas dari diri kita. Ketika mungkin sobek, ketika mungkin hilang, ketika dijemur, dan sebagainya. Kemudian saya suka dengan misalnya kendaraan saya. Mampu nggak saya memberikan kendaraan saya ini yang saya suka ini kepada pihak lain? Kenapa? Karena satu ketika kendaraan ini juga bisa rusak. Kendaraan ini bisa hilang juga ketika saya pakai. Atau mungkin kena banjir, bisa hilang, kena api, juga bisa musnah. Nah, dari latihan kerelaan, kita belajar satu hal saja, yaitu belajar melepas yang kita sukai, tanpa harus belajar menerima yang kita benci. Yang penting kita belajar melepas yang kita sukai. Karena menerima yang kita benci itu sebetulnya juga belajar menerima kenyataan. Belajar melepas yang kita sukai juga. Maka hidup ini akan menjadi lebih bahagia, lebih tenang. Dan ini yang bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Tetapi yang paling penting kita praktekkan dulu. Jadi marilah dalam acara ini saya meminta ataupun saya mengkondisikan Anda ataupun saya berusaha mengajak Anda semua atau kita semua juga belajarlah mulai melepas apa yang paling kita sukai. Dari yang paling kecil dulu kita belajar melepas yang paling kita sukai. Lama-lama nanti kita bisa melepas yang lebih besar, sampai satu ketika kita melepas hidup kita ini. Kenapa? Karena hidup kita ini juga tidak kekal. Apa yang kita miliki saat ini, baik itu karir, keluarga, harta, apa saja. Ketika kematian itu datang, kita harus melepas. Dan ini semua sangat berharga bagi kita karena kita nyari seumur hidup kita. Karir kita, keluarga kita jaga habis-habisan. Anak kita dewasakan sampai bisa mandiri. Semua kita usahakan, tetapi itu semua harus kita tinggalkan. Mampu nggak kita melakukan? Mungkin sekarang kita belum terbayang kemampuan kita sampai di situ. Tidak apa-apa. Kita belajar dari yang kecil-kecil dulu. Makanya saya mengajak dalam kesempatan ini, baik Anda yang sedang masih menyaksikan siaran langsung, maupun nanti yang menyaksikan dokumentasi acara ini, marilah mulai sekarang juga kita belajar melepas yang kita sukai dari yang kecil dulu. Kebiasaan-kebiasaan kita yang kecil-kecil yang kita sukai, cobalah kita melepas. Kalau kita mulai bisa melepas itu dan kita kemudian timbul bahagia, begitu mungkin misalnya sandal kita hilang ketika kita dipelihara dan kita bisa merasa nyaman, ya nggak apa-apa lah, sandal hilang berarti ada yang membutuhkan. Nanti satu ketika saya nyari lagi misalnya. Walaupun kita jangan berpikir, kalau gitu saya pakai sandal 5 biar lebih banyak yang hilang. Nggak perlu seperti itu. Tetapi kita sekarang bisa siap menghadapi perubahan. Ketika saya sakit, kemudian saya juga bisa mengatakan, saya sudah siap kehilangan kesehatan saya. Kenapa? Karena ketika saya sedang sehat kemarin, saya sudah banyak hal yang saya lakukan. Sehingga saya sudah siap menerima kenyataan, tinggal saya pergi ke dokter, saya belajar untuk memperbaiki kondisi tubuh saya, sehingga saya sehat, dan saya bisa berkarya lagi, menjadi lebih baik lagi. Dengan cara demikian, maka ketika perubahan itu datang pada diri kita sudah siap menghadapi. Dan kita bisa mewariskan kemampuan, kesiapan mental kita menghadapi perubahan ini kepada lingkungan kita, keluarga kita, generasi di bawah kita, anak misalnya, cucu misalnya, keponakan misalnya, atau siapapun juga, bahkan tetangga kita sekalipun, kepada masyarakat di sekitar kita sekalipun, karena kemampuan untuk melepas apa yang kita sukai itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Bahkan bayi pun bisa, ataupun anak kecil pun bisa. Ketika dia punya mainan, kemudian kita bisa mengatakan kepada dia, diberikan mainan ini kepada temanmu, pinjamkan saja. Itu adalah bagian dari pelepasan apa yang kita sukai. Inilah sebetulnya warisan kebenaran yang tak lekang oleh waktu, yang tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali oleh Romo Tony Yoyo, yaitu Buddha Dhamma, dan saya akan memberikan yang lebih khusus lagi, yaitu tentang 4 kesunyataan mulia, yaitu kesiapan kita menghadapi perubahan, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita
belajar melepas yang kita sukai, sehingga ketika datang hal yang tidak kita sukai, kita telah siap menghadapinya dengan batin yang tenang seimbang. Terima kasih.